Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Aries? Heh, Lur, aduh sorry banget ya. Sorry banget. Ini baru bisa reading nih untuk Aries ya. Soalnya lagi sibuk beberapa minggu ini. Lagi banyak aktivitas. Sorry ya Lur ya. Sorry untuk yang sudah pada nungguin. Ya semoga sedulur Aries yang hadir dalam keadaan sehat. Amin. Rezekinya lancar, amin. Dan silahkan absen dulu. Dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo-monggo absen dulu ya. Kita akan coba lihat bagaimana energimu ke depannya untuk bulan April ini. Kayaknya perjalanan Aries bulan ini penuh dengan liku-liku ya. Dari Maret, ya nggak sih? Ya, dari pertengahan Februari kalau nggak salah. Kita sedikit flashback dulu ya, dari pertengahan Februari sampai ke pertengahan Maret. Wah, itu badainya mantep gitu. Cuman apa ya, kalau dari segi energi Aries tuh naik turun ya. Karena Aries tuh salah satu zodiak yang menurutku ya, mereka tuh cukup cepat bangkit dari suatu keterpurukan gitu. Kenapa Aries bisa secepat itu bangkit dalam suatu keterpurukan atau masalah ya atau problem? Karena Aries itu punya energi sangat besar gitu. Yaitu ya ini kan elemen api ya. Ya tahu sendiri elemen api itu dari segi semangat, mental itu gede banget, kuat banget di situ. Bahkan ya apa ya, Aries tuh zodiak yang bener-bener kayak bener-bener punya mental dan berani gitu ya. Kadang nggak pikir, nggak pandang bulu. Dan secara karakter Aries memang banyak orang-orangnya asik, seru gitu. Nah kan, energinya naik turun ya. Oke Aries di sini untuk awal April ya, awal April kemarin atau akhir bulan Maret ya, di akhir bulan Maret sampai ke awal April ini kondisi Aries memang sedang tidak baik-baik saja. Aku nggak tahu pasti masalahnya apa karena ini kompleks banget ya. Apalagi dari segi asmara. Wow, nantilah kita bahas soal itu ya. Bagaimana sih kondisi Aries nih ke depannya? Di sini aku ngerasa Aries sedang berjuang. Nih aku suka nih. Aries sedang berjuang untuk memperbaiki dirinya, berdamai dengan diri sendiri, belajar menerima kenyataan. Nah, ini hal yang mungkin agak susah ya. Iya, semua orang pasti akan susah nih dalam proses menerima kenyataan gitu. Sebenarnya sih Aries tuh sudah bisa memahami lah bahwa oh ternyata ini nggak baik nih. Oh misalkan oh dia nggak baik nih. Oh kondisinya ya mau nggak mau harus ku terima nih. Iya kayak gitu. Cuman ada kekesalan dalam hati. Ya mungkin kamu kecewa sama seseorang yang yang dalam banget gitu ya. Sehingga di sini tuh apa ya, secara perasaan tuh kayak campur aduk gitu loh. Antara ketenangan dan dendam ya, pengen membalas, pengen mencabik-cabik bila perlu kalau bisa. Tapi di sisi lain itu tadi ada dalam diri Aries tuh berusaha untuk meredam itu semua. Ya walaupun masih naik turun, ini menurutku wajar banget ya. Tapi yang aku suka di sini adalah Aries memang sedang dalam proses itu. Ya walaupun ya namanya juga proses ya, pasti butuh waktu gitu. Nggak mungkin bisa seinstan itu. Karena apa yang sedang dilalui beberapa Aries ini cukup dalam sekali. Aku tak minum dulu bentar ya. Keselak. Oke, kita readingannya santai aja ya Lur ya.
Jadi ya udah lu sambil ngopi kek, sambil nyemil kek atau apa gitu ya. Monggo-monggo silahkan. Aries di sini dari segi pengeluaran pun juga cukup lumayan kenceng ya di bulan ini. Karena di sini ya namanya juga pengeluaran mungkin karena kebutuhan yang bla bla bla. Ya, tapi di sisi lain di sini ada tentang dopamin juga gitu ya. Mungkin kamu bepergian ke suatu tempat atau membeli sesuatu nih ya di bulan ini untuk membuat perasaanmu lebih happy ya. Biasanya nih kita itu kalau lagi gabut kan apa ya, harus ada pelampiasan gitu loh, harus ada sesuatu yang bisa memicu suatu dopamin dalam diri kita gitu. Ya mungkin salah satunya dengan berbelanja, ya gitu, belanja atau apa gitu sesuai dengan apa yang kamu suka deh. Jadi memang bulan ini cukup banyak pengeluaran tapi lebih ke untuk personalnya dari si Aries itu sendiri sih. Ya mungkin untuk proses pengobatan dirimu yang mungkin sedang sakit ya semoga cepat sembuh ya Aries yang mungkin sedang sakit hari ini ya saya cuman bisa doakan ya kita semua sama-sama berdoa lah ya. Semoga Aries cepat pulih ya untuk yang dalam kondisi sakit tersebut gitu. Oke, di sini sih untuk masalah keuangan dibilang boros sih nggak juga ya kalau aku ngerasa karena memang kebutuhan tadi sih ya kebutuhan pribadi ya mungkin kebutuhan di luar dirimu juga kayak gitu. Tapi di sini yang kusuka lagi adalah Aries tetap punya kendali gitu. Ya walaupun kadang Aries tuh karakter orangnya tuh main tabrak ya gerusa-gerusu sekarapnya sendiri ya gitulah Aries tuh. Ya main-main apa ya bertindak kadang tanpa berpikir gitu. Jadi main nyelonong aja tuh, tapi setelah nyelonong aja nanti baru dia berpikir. Jadi kebanyakan Aries tuh melakukan suatu tindakan berpikirnya tuh belakangan, tapi nggak semua ya, tapi banyak juga tuh yang kayak gitu gitu loh. Tapi di sini kerennya adalah ya ada sudah mulai banyak yang ngeh tentang diri si Aries itu sendiri bahwa oh ini butuh kendali nih, oh ini butuh kontrol lebih mendalam lagi nih gitu. Nah itu ya. Oke, di sini juga ada tentang rasa takut. Ada rasa takut. Apa ya? Takut omongan orang, takut nanti apa ya? Diomongin orang gitu. Misalkan nih, ini ilustrasi ya. Ilustrasinya gini. Misalkan nih kamu punya hubungan dengan seseorang ya, dan hubungan itu serius dan kamu memberikan informasi ke banyak orang bahwa aku dan dia ini punya hubungan yang serius gitu misalnya. Nggak taunya gagal loh. Udah terlanjur nih ngasih tahu orang gitu. Atau mungkin ada acara nih, udah terlanjur ngasih tahu banyak orang, acaranya gagal misalkan. Nah, di sini ada rasa takut bahwa nanti ini aku nanti gimana ya? Mereka akan menggunjingku nggak ya? Mereka akan ngata-ngatain diriku nggak ya di situ? Nah, kayak gitu sih. Ada rasa takut kayak gitu ya. Makanya untuk bulan ini penting banget ya untuk Aries untuk meminimalkan hal-hal tersebut yaitu satu ya bener-bener controlling tentang dirimu sendiri deh kalau menurutku ya. Satu dari lisan itu penting banget ya. Bener-bener diperhatikan dari segi lisan, jangan asal nyeblak aja, jangan asal nyeplos dulu nih untuk bulan ini gitu karena hawanya memang panas. Ya nanti aku khawatirkan ya mereka orang-orang di sekitar tuh bisa bisa tersinggung gitu dengan ketidaksadaran kamu gitu. Ini yang perlu diperhatikan banget ya Lur ya dari segi lisan. Nah, kemudian dalam segi keputusan, tindakan ya, ini juga perlu difikirkan dulu gitu. Ya, jangan main nyelonong, jangan karena ego, jangan karena menurutmu bagus, kamu lupa untuk menganalisa. Nah, kayak gitu Lur. Oke. Kemudian ini nanti gini ya, ada clue tapi di pertengahan bulan ya. Ini dari tanggal 14 sampai ke 18. 14 bulan ini sampai 18. Nah, aku nggak tahu pasti di situ. Ini tapi tentang rezeki ya. Tapi ingat ya, rezeki itu luas ya. Bisa berbentuk apapun ya. Bisa rezeki kesehatan, bisa rezeki kedamaian hati, ketenangan pikiran dan bobok cantik nih.
tidur nyenyak. Banyak Aries di bulan ini yang mungkin mau tidur pules dan nyenyak tuh agak sulit gitu. Ya, gitulah lur terkadang kehidupan ini. Tidur yang nyenyak, tidur pulas, itu terkadang diimpikan banyak orang. Ya, ketika kamu mengalami susah tidur di sini, insomnia, ya ini faktornya banyak sih ya. Bisa tentang kebiasaan, mungkin dulunya sering melek, bisa juga ya. Bisa juga karena pengaruh kesehatan juga. Tapi lebih ke eh, masalah batin ya gitu, perasaan gitu. Ya mungkin sedang ada luka yang mungkin terasa berat di sini ya sehingga membuatmu ya gitulah mau tidur aja kadang gitu. Ya, kemudian juga ini bisa juga rezeki berbentuk uang ya. Hmm, kenapa begitu? Karena di sini gini ya, sesulit-sulitnya Aries di bulan ini, Aries tuh nggak pernah nyerah loh. Ini yang apa yang keren lah pokoknya. Jadi dalam readingan kali ini ya sih kayak biasa lah ya, positif negatif semua pasti akan kulas di sini. Jadi simak baik-baik aja di sini. Ya ada sesuatu yang eh ya nggak tahu ya mungkin bonus, ya atau apa gitu sesuatu yang akan keluar ya mungkin kamu sedang memperjuangkan sesuatu atau kamu sedang mengejar uang ya mungkin uang kamu di tangan orang kamu berusaha untuk dapetinnya gitu misalkan. Insya Allah deh nanti di iklunya itu tadi ya 14 sampai ke 18. Coba nanti direnungin sendiri ya sama-sama berdoa lah. Semoga di rentan waktu itu entah itu petunjuk, rezeki uang, atau rezeki yang tak disangka itu bisa kamu rasakan. Amin amin ya rabbal alamin ya lur ya. Kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya di sini Aries memang berusaha lagi dan lagi berusaha menstabilkan diri, berusaha untuk cuek, tapi biasanya Aries kalau nggak suka sama orang ya memang kelihatan banget. Wis, pokoknya ketok banget lah ya dari mimik wajah, ekspresi, gestur itu semua kelihatan sih. Kalau nggak suka sama orang tuh ya gitu. Tapi apakah itu hal buruk? Nggak juga sih. Justru kalau aku sih lebih suka dengan orang yang blak-blakan aja sih gitu. Tapi ya setiap orang beda-beda lah ya. Ada yang suka kayak gitu, ada juga yang nggak suka kayak gitu. Cuman poinnya ya gitu sih Aries. Kalau memang dia nggak suka sama orang atau mungkin Aries tuh sedang ada problem aja udah pasti kelihatan lah gitu. Dan di sini Aries sedang berusaha untuk cuek sebenarnya, berusaha untuk tidak memikirkan, tapi juga namanya manusia, walaupun kita tak memikirkan, jangan dipikirin deh yang ini yang itu, yes. Ya gimana namanya juga kepikiran gitu kan. Ya memang kita nggak ada manusia ini hidup pengen memikirkan hal buruk tuh nggak ada gitu kan. Semua pasti menginginkan yang baik gitu. Cuman terkadang pikiran itu agak susah diajak kerja sama gitu. Kamu tidak memikirkan tapi kepikiran di sini, ya. Satu nih, yaitu tadi Aries sedang berjuang mengkontrolling pikirannya sendiri, ya. Kemudian cuek dari mulut-mulut orang gitu ya. Ya memang di bulan ini entah kenapa ya cukup banyak lah ya. Tapi nggak banyak banget, adalah beberapa orang yang mengamati kamu dan juga ya gitulah biasa lalu lah ngedumel di belakang kamu tuh udah hal-hal lumrah lah ya. Gitu. Iya kalau mereka berani ngomong depan Aries, 1000 jempol aku kasih. Karena ya gitu sih kebanyakan, cuman di belakangnya doang ya kan. Berani ngomong depan Aries, habis tuh nanti orang. Tahu sendiri Aries kalau sudah nyeplos gimana. Nggak peduli tuh, ya mau dia jenderal kayak mau siapapun dilibas aja tuh. Kayak gitulah Aries. Oke, jadi untuk kedepannya ini clue-nya di tanggal 15 sampai ke 22 bulan ini atau mungkin bisa nambah dikit nanti. Ya mungkin 23, 24 lah. Ya insya Allah nggak sampai ke 25. Ini tentang lingkungan ya Lur ya. Semua Aries harus hati-hati ya. Ya kamu harus punya
pondasi, kamu harus punya keyakinan kuat akan dirimu sendiri. Jangan sampai goyah hanya karena mulut-mulut orang yang ya nggak tahu apa-apa tentang kamu gitu. Ya mulut-mulut berbisa itu ya udah gitu. Kamu harus bisa di situ. Karena sebenarnya poinnya itu kembali ke diri kita sih ya. Misalkan nih ada orang yang ngejelekin dirimu, ih Aries nih jorok misalkan. Ih Aries nih keras kepala, emosian misalkan. Nah, kan kamu di situ punya hak. Hak kamu apa sih? Kamu mau menerima omongan orang tersebut atau menolaknya? Kalau kamu menolak, kamu abaikan saja. Kenapa abaikan? Karena apa yang dia ucapkan itu bukan dirimu gitu. Diamkan saja. Jangan bereaksi gitu. Tapi ketika kamu di sini tereaksi oleh kata-kata orang, ya, ya akhirnya kamu menerima ya energi negatif dari orang tersebut melalui kata-kata tersebut gitu. Akhirnya dampaknya kemana? Ke dirimu sendiri kan pada akhirnya. Karena ya kita semua paham lah bahwa mereka-mereka di luar sana yang orang-orang di sekitarmu tuh ya gitu, cuman bisa ngoceh doang, nggak bisa apa-apa, nggak gitu. Ya. Terus apakah dengan omongan mereka lu harus jatuh? Ya enggak lah, ini Aries loh. Ya. Di sini Aries tuh sedang berusaha menahan emosi loh di sini. Menahan ya gitu, nah tahu sendiri hawa api gimana ya. Sebenarnya ya Aries tuh untuk bulan ini kelihatan tenang ya, kelihatan ya fine-fine aja bla bla bla. Cuma di dalam dirinya kayak ada sesuatu yang ditahan. Jangan sampai ini meledak, jangan sampai ini meledak gitu. Ya, tentang perasaan tadi ya, perasaan terhadap orang-orang di sekitar tersebut yang sedang berusaha ditahan oleh Aries. Ya, aku ngerasa kamu cukup dewasa juga sih di bulan ini ya. Kayak gitu. Ya, mengenai mulut-mulut mereka yang berbisa, orang-orang toksik ini, ya ingat ya, sebisa mungkin lah kamu hindari, bila perlu nggak usah respon sama sekali. Diam itu adalah kunci dan solusinya adalah diam ketika kamu harus berhadapan dengan orang-orang toksik. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Udah gitu aja. Lu fokus dengan dirimu, karena banyak yang perlu dibenahi dalam diri Aries itu sendiri. Aries memang sedang nggak baik-baik saja di sini secara konflik batin ya, banyak konflik batin di sini. Gitu. Sebenarnya kalau untuk rezeki di bulan ini tergolong bagus ya. Kalau menurutku sih rezekinya bagus. Cuman ya itu tadi karena Aries ini konsentrasi dari Aries itu sedang terpecah-pecah ya. Mungkin ini nanti bisa mengakibatkan karirmu nggak stabil juga sebenarnya. Ya semoga problemmu, poinnya adalah masalahmu di luar kerjaan, jangan bawa ke tempat kerja. Itu aja sebenarnya. Ya, karena Aries sedang banyak konflik di luar karirnya atau konflik personal di sini. Ya, ingat ya, kamu harus bisa membedakan lah. Ya, di saat kamu kerja ya kerja, jangan campur adukan dengan pikiranmu yang lain-lain. Nanti ini ujung-ujungnya, aduh, logikanya gini loh, ya, logikanya ya. Kamu ada masalah nih di luar ya, entah dengan seseorang, entah itu personalmu sendiri, entah apa gitu kan. Nah, kerjaanmu nih sebenarnya fine-fine aja nih gitu. Nah, ketika masalah di luar ini kamu bawa ke tempat kerja atau misalkan ini di saat kamu kerja, pikiran kamu masih melayang kemana-mana, ya akhirnya kerjaan nggak fokus nih. Kalau kerjaanmu nggak fokus, ujung-ujungnya apa? Ya, pasti kena ocehan kan, nanti diocehin tuh sama atasanmu gitu. Ya kan? Atau mungkin rekan-rekanmu pada pusing nih gitu. Nah, akhirnya terjadi konflik, terjadi ketidaknyamanan. Jangan sampai lu rugi 2 kali gitu. Ya. Misalkan nih lu sedang ada problem tentang masalah cinta dengan seseorang, nah terus karirmu ini berantakan hanya karena itu, apa enggak 2 kali ruginya? Jangan mau, jangan sampai kayak gitu. Ya, Aries ya, memang ya jujur dikatakan cukup ruwet sih sebenarnya energi ini gitu dari Aries itu sendiri. Hmm. Kemudian di sini Aries tolong ya fokus dengan kerjaan kamu deh gitu. Ya, fokus, benar-benar fokus. Yang penting nih ingat ya, apa yang harus kamu selesaikan, apa yang harus kamu kerjakan, selesaikan dengan baik. Udah. Mau mereka ngedumel A, B, C, kemudian nggak usah pedulikan itu ya. Nah, kemudian di sini adalah tentang kamu butuh suatu bukti
kamu butuh suatu rekaman atau mungkin foto, karena di sini di tentang karir ada beberapa, ya nggak banyak sebenarnya, tapi ada beberapa orang di sini yang sepertinya tuh nyorotin kamu gitu, kayak nyari selanya kamu gitu, ya, flying victim ke kamu. Mhm. Jadi di sini pentingnya ya kamu dalam karir, tolong ya misalkan kamu kerja, kamu foto aja. Oh nih hasil kerjaku nih ini. Ilustrasinya gini loh, misalkan nih, kamu kerja ya, kamu sudah menyelesaikan kerjaan tuh dengan baik sebenarnya, ya. Tapi ada orang yang komplain bahwa kerjaanmu tuh nggak baik karena hal-hal kecil, misalkan misalkan kamu kelihatan tidur gitu misalkan, atau kelihatan diem, nggak bergerak, ya, kelihatan mager gitu misalkan. Misalkan loh ya kayak gitu. Karena di sini itu tadi orang-orang nggak tahu ya, cuman sedikit, jujur ini sedikit, hanya beberapa saja. Ada beberapa orang di sekitar kamu nih lagi nyari-nyari kesalahan kamu gitu. Makanya ingat ya, bukti ya, gitu. Bukti. Nah, kalau kamu kerja ada buktinya, oke, dia mau ngoceh kayak apapun, kamu bisa tampar dengan bukti itu. Jelas. Kamu bisa debat dia dengan atasan kamu ketika kamu punya bukti. Ya, maka dari itu untuk masalah karir ini perlu dan sangat penting tentang konsentrasi ya. Ya, semoga masalahmu di luar kerjaan tuh bisa kamu pikirkan setelah kamu pulang kerja gitu. Jangan buat campur-campur kayak gitu loh. Oke, kemudian di sini ada beberapa di antara kamu mungkin ya akan pergi dari suatu tempat kerja gitu. Ya ini bisa tentang niat, mungkin ada niat kayak gitu. Tapi aku ngerasa kayak masih banyak pertimbangan sih ya. Ya dibilang capek ya udah pastilah, namanya orang kerja nggak ada yang nggak capek gitu kan. Cuman di sini lagi-lagi ya ada beberapa orang toksik tadi ini mulai rese banget di sini gitu. Entah kenapa apa ya, bingung aja sih salahmu tuh apa, kurangmu apa tuh. Kadang kamu nggak ngeh di situ. Karena di mata mereka ya segitu, selalu serba salah, Aries. Oke. Nah, di sini tentang jika di bulan ini kamu merasa, ih aku mau pindah kerja aku mau resign gitu misalkan, aku mau kerjaan lain misalkan. Kamu harus bisa untuk mempelajari situasi dulu nih. Ya, ingat nih ya. Karena di sini petunjuknya tidak selalu tentang mereka yang salah. Mungkin kondisimu yang capek, mungkin kamu aja yang ngerasa capek gitu kan. Ayo ya, nanti dianalisa lagi ya. Terus kemudian nih misalkan manajemennya buruk, keuangannya atau pembayarannya buruk, ya kalau lu mau pindah karena alasan itu ya masuk akal gitu kan. Karena kita kerja yang utama adalah dari segi manajemen dan pembayaran tersebut gitu. Ya kalau pembayaran gajimu lancar ya, terus orang-orangnya yang negatif, berarti kan PR-mu tinggal di orang-orangnya aja. Nah, masalah menghadapi orang toksik ini kan banyak cara sebenarnya, makanya jangan lupa untuk belajar. Ya, jangan sampai lu kalah hanya karena murid-murid berbisa mereka gitu loh Lur ya. Jadi ingat ya, perlu pertimbangan banget. Dan juga di pertengahan bulan ini memang ada clue tentang peluang ya, peluang atau ide ya, peluang karir dari seseorang. Nah, kemudian di sini perasaan curiga, ya ini ada petunjuk selanjutnya, ada tentang perasaan curiga. Tapi ini vice versa ya. Bisa Aries, bisa teman-teman kerja Aries atau atasan Aries sendiri. Kayak gitu. Makanya ingat ya, kalau kerjamu bagus dan kamu bisa dokumentasikan pekerjaan kamu, insya Allah aman deh bulan ini. Kalaupun ada peluang, ya kalau ada tawaran kerja masuk di pertengahan bulan ini, ada job, ya kamu sesuaikan situasi dulu deh. Kalau memang memungkinkan untuk pergi, ya pergi, ambil peluang tersebut. Cuman jika kamu masih banyak pertimbangan, ya mungkin kamu perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi kayak gitu. Karena keputusan kamu di soal karir ini, lu harus benar-benar bulat secara tekad ya. Lu jangan setengah-setengah itu. Tenang,
Oke, lanjut lagi di sini. Untuk single, Aries-nya single sih sebenarnya kamu di bulan ini tuh hanya butuh seseorang aja sih, bukan untuk bercinta ya, tapi untuk sebagai teman atau hiburan ya, atau ya share ya gitulah, teman, lebih ke bahasanya teman, sahabat, ngobrol gitu loh. Jadi untuk bulan ini Aries tuh kalau tentang cinta-cintaan nggak terlalu berambisi banget, nggak terlalu menggebu banget, dan kamu lebih flat aja sih. Cuman kamu memang butuh teman banget, butuh tempat, butuh sandaran ya di sini gitu. Karena banyak unek-unek Aries nih yang perlu dibicarakan dan perlu dikeluarkan dalam diri Aries. Dan itu memang ada sih. Ada memang beberapa orang nanti akan mendekat ke Aries di pertengahan bulan. Seseorang ini kita coba lihat dulu bentar. Oke. Di sini ada Sagittarius dan juga Taurus dan bersifat tanah ya. Nah, bersifat tanah nih orangnya seru nih. Orang-orang dengan dengan sifat tanah itu orangnya seru, sabar ya. Negatifnya adalah keras kepala ya, tahu sendiri sini sudah ada Taurus. Nah, Taurus nih ataupun Sagittarius sebenarnya kalau untuk masalah friend, pertemanan oke banget ya. Nyambung nih sebenarnya sama Aries karena Aries pun juga konyol ya orangnya gitu kan. Sagittarius, Taurus nih juga, apalagi Taurus ya. Taurus tuh dia salah satu zodiak yang bisa stabil dengan banyak zodiak lain gitu. Dalam segi friend, teman, sahabat ini enak sebenarnya. Tapi kalau untuk percintaan ya mungkin kamu akan stres ngadepin Taurus ataupun Sagittarius, api soalnya di sini ya. Jadi kalau sama Sagittarius akan sering berantem, kalau sama Taurus mungkin Ariesnya yang sering pusing gitu ya. Karena si keras kepala ini tadi. Oke, jadi kedua zodiak ini ada berkemungkinan akan terkoneksi dengan Aries di bulan ini, tapi ini lebih ke friend, ya gitulah, untuk hiburan. Kamu memang butuh seseorang yang asik dan seru untuk mengobati luka-luka kamu gitu loh. Gitu sih. Tapi kedua zodiak ini tidak bisa menjadi patokan dan kepastian ya. Gitu, karena bisa mungkin zodiak lain juga yang masuk gitu. Tapi poinnya adalah ya memang orang-orang yang akan terkoneksi dengan Aries yang single di bulan ini lebih ke orang-orang yang happy. Ya mungkin orang ini dihadirkan Tuhan untuk mendampingi Aries di bulan ini yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, dalam segi hubungan ya di sini nggak tahu ya, bulan ini rawan banget tentang keributan. Ya, rawan ribut, rawan konflik. Rawan banget salah paham karena dari ini vice versa ya, bisa Aries bisa pasangan Aries, karena di sini di antara kamu itu ada yang apa ya, mungkin bulan ini tuh bisa dikatakan udah kayak nggak tahan gitu ya, nggak kuat lagi, mungkin kamu menahan semua perasaan selama ini ya, kamu berusaha sabar dan sebagainya, tapi dia semakin menjadi-jadi gitu ya, akhirnya mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang akan keluar. Nah ya semoga nggak sampai meledak-meledak, semoga nggak sampai emosi yang berlebihan ya. Karena ini akan jadi suatu masalah yang wow gitu. Oke, kemudian dalam hubungan ini isinya curigaan ya, curigaan terus. Siapa nih yang hobinya curigaan, dan tolong jangan ungkit-ungkit masa lalu, titik. Sudah, siapapun itu, ini vice versa. Karena di sini seseorang ini tertekan banget ya dengan sikap, dengan sifat gitu, dan juga lisan yang pedes gitu ya. Ini seseorang ini sedang berusaha bertahan loh, tapi ya gitu, namanya juga orang bertahan ya, lo tahu sendiri lah Lur, seberapa kuat bertahannya. Kalau seseorang tersebut nggak ada perubahan ya gimana, nanti dikhawatirkan nih bisa pergi. Jadi tolong dijaga sifatnya ya. Dan juga dalam segi hubungan Aries di bulan ini vice versa ya, kalau soal hubungan vice versa. Seseorang ini memang butuh waktu, butuh tempat, butuh ketenangan, butuh kesendirian dulu. Jadi kalau untuk komunikasinya flat, komunikasinya
nggak harmonis, ya jangan overthinking ya. Karena ya kita juga harus bisa memahami bagaimana kondisi dan situasi dari pasangan tersebut. Mungkin dia sedang banyak konflik, dia banyak masalah. Karena di sini tak bisa saling jujur, tak bisa saling berbicara karena ada rasa takut gitu. Karena takut dan juga capek sebenarnya. Capeknya mungkin selama ini apa yang kamu utarakan itu diabaikan gitu loh. Pendapat-pendapat kamu, ya mungkin kamu hanya butuh sharing doang, tapi dia malah berasumsi yang gitu, dan juga di sini ada nada yang tinggi dalam komunikasi, jadi ilfil, males, ya gitu. Di sini komunikasinya banyak yang berantakan banget, banyak yang diem-dieman pada akhirnya. Tapi di hubungan kamu di sini cukup kuat sebenarnya, karena ada di antara kalian itu yang akan berusaha untuk memperbaiki gitu ya, walaupun ada yang ngalah di sini gitu, nah gitu maksudnya. Ada yang akan mengalah di dalam hubungan ini. Itulah yang memperkuat hubungan tersebut. Ya semoga di bulan ini tentang hubungan Aries, semoga kalian bisa sama-sama mendewasa, sama-sama bisa memahami gitu. Ya, memahami situasi maksudnya, bukan memahami kehendak ya, beda hal ya. Karena kalau memahami kehendak itu nggak akan ada habisnya. Tapi kita harus memahami situasi. Maka tadi saya jelaskan mungkin dia sedang capek di tempat kerja, banyak masalah di tempat kerja gitu kan. Atau mungkin dia sedang ada konflik dengan saudaranya gitu. Sehingga suasana hatinya dia ini nggak baik-baik aja. Inilah yang harus dipahami gitu. Agar kamu dan dia tuh nggak saling salah paham. Jangan ego dulu deh gitu. Jangan suka nyalahin dulu deh gitu. Pentingnya adalah introspeksi diri dulu. Ya mungkin selama ini ada juga yang salah dari dirimu, dari lisanmu, dari sikapmu, dari emosimu yang gampang meledak itu gitu kan. Yang kalau ngomong nggak pandang bulu, nah itu semua direnungin. Banyak hal yang perlu direnungin di sini. Oke deh, ini yang bisa kukupas untuk area. Sorry jadi panjang banget karena memang rumit ya. Tapi endingnya positif kok. Kedepannya banyak hal positif dalam hubungan ini. Ya udah kamu rasakan saja nanti ya. Oke. Kita jumpa lagi next time ya Lur ya. Bye bye semua.